Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang mengajarkan kepada kita semua tentang besarnya faedah surat Al-Fatihah yang selama ini kita baca berkali-kali di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dimana sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa mempelajarinya dan berusaha untuk memahaminya, agar seorang muslim tersebut bisa menjadikan hidayah di dalam perjalanannya, agar seorang muslim senantiasa bisa menjadikan petunjuk di dalam perjalanannya. Karena surat Al-Fatihah ini, sebagaimana yang Allah katakan, sab'un minal mathani wal Qur'an al-azim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut itu adalah merupakan 7 ayat yang itu adalah merupakan Al-Qur'anul Azim, adalah merupakan Al-Qur'an yang sangat agung, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Ummul Qur'an. Itu adalah merupakan induknya Al-Qur'an. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk kita berusaha mentadaburinya dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdina. Kata beliau, asyra maratiba idza istama'at hasalat lahul hidayah. Maka ihdina ini ada 10 tingkatan. Kalau terkumpul akan mendapatkan bagi seorang tersebut hidayah. Yang pertama, al-martabatul ula hidayatul ilmi wal bayan, fayaj'aluhu 'aliman bil haqqi mudrikan lahu. Kalimat yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah merupakan hidayatul ilmi wal bayan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ilmu dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, sehingga kita tahu kebenaran dan kita mendapati kebenaran tersebut. Akan tetapi yang tidak difahami oleh seseorang, terkadang kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta untuk diberi ilmu, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak mau belajar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan ilmu dan petunjuk
Kalau kita tidak pernah mengambil mengambil sebab untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu kalau kita tidak mengambil sebab dengan kita menuntut ilmu? Oleh karenanya ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, yang dimana tingkatan pertama itu adalah merupakan hidayatul ilmi wal bayan, ya kita menuntut ilmu, kita belajar. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua, an yuqaddirahu alaihi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terhadap ilmu tersebut. Wa illa fahuwa ghairu qadirin bi nafsihi. Kalau enggak, dia enggak punya kemampuan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Semua adalah merupakan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yaj'alahu muridan lahu. Orang kalau mau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hatinya ingin. Muridan lahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya dibuat lapang terlebih dahulu terhadap yang namanya ilmu tersebut. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk menuntut ilmu, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, an yaj'alahu fa'ilan lahu, dijadikan pelaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai apa? Sebagai pelaku untuk dia mengerjakan, untuk seorang hamba melakukan apa yang itu adalah merupakan jalan hidayah. Kemudian yang kelima, al-khamisatu an yuthbitahu ala dzalik wa yastamiru bihi alaih. Dijadikan seorang hamba itu apa? Tetap dan kokoh di dalam perjalanan tersebut. Dan terus menerus dia apa? Terus menerus dia menjalani apa? Menjalani perjalanan tersebut, istiqomah. Ini adalah merupakan apa? Bentuk hidayah. Kemudian as-sadisatu, yang keenam, an yasrifa anhul mawani'a wal awarida al mudadatu lahu. Dipalingkan darinya. Dipalingkan dari orang tersebut. Apa yang dipalingkan? Al-mawani, penghalang-penghalang. Al-awarid, yaitu yang bisa memalingkan dari orang tersebut, yang berlawanan dari yang namanya hidayah tersebut. Maka inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau memberikan hidayah, bayangkan begitu banyak prosesnya. Banyak prosesnya. Dari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia pengen, dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang menuntut ilmu, dari orang yang terkadang kemudian ditetapkan dan diberi keistiqomahan oleh Allah, dipalingkan darinya apa? Penghalang-penghalang. Kemudian apa? Yang ketujuh, an yahdiyahu fit tariqi nafsiha hidayatan khassatan akhassu minal ula. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sebuah jalan yang dimana itu adalah merupakan apa? Jalan yang khusus, yang lebih khusus dari yang pertama. Fa innal ula hidayatun ila tariqi ijmalan wa hadhihi hidayatun fiha fi manaziliha tafsilan. Yang dimana yang pertama tadi itu adalah merupakan hidayah secara umum, dan yang kedua adalah merupakan secara tafsil. Kemudian yang kedelapan, an yushhidal maqsuda fit tariq, dia menyaksikan tujuan-tujuan di jalan tersebut, wa yunabbihuhu, memberikan peringatan, fayakunu mutali'an lahu fi siyarihi multafitan ilaihi ghairu muhtajibin bil wasilati anhu. Dia akhirnya mulai paham, muttali', mulai memahami apa? Mulai memahami perjalanannya, sering melihat, sering mengintip perjalanan tersebut, rahasia-rahasia, hikmah-hikmahnya. Sudah apa? Sudah tidak dihalangi lagi. Kemudian yang kesembilan, an yushhida faqrahu wa daruratahu ila hadhil hidayati fawqa kulli darurah. Akhirnya orang mulai paham, ternyata apa? Sangat butuh terhadap yang namanya hidayah ini. Dia fakir, dia butuh terhadap hidayah ini di atas apa? Segala kebutuhan. Kemudian yang ke-10,
an yushidat tariqaini al-munharifaini an tariqiha wa huma tariqu ahli al-ghadabi alladhi adalu an ittiba'il haqqi qasdan wa inadan wa tariqa ahli dhalal alladhi adalu anha jahlan wa dhalalan. Akhirnya paham betul hakikat apa? Dua jalan yang menyimpang dari jalannya yang lurus, yaitu jalannya ahlul ghadab, orang-orang Yahudi yang mereka berpaling dari mengikuti kebenaran dalam keadaan disengaja dan dalam keadaan apa? Inat, menentang. Begitu pula jalannya ahlul dhalal yang mereka berpaling dari jalan kebenaran dalam keadaan secara jahil dan dalam keadaan sesat. Ini 10 apa? 10 jalan hidayah, 10 tingkatan. Makanya kita itu kadang dapat taufiknya itu setengah-setengah. Ya. Belum, makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terus, jangan pernah berhenti. Ihdinas siratal mustaqim itu jangan pernah berhenti. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah capek. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus-menerus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mengajarkan kepada kita. Bahkan salat istiftah, salat sunnah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa minta hidayah. Ihdini limakhtulifa fihi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku terhadap apa yang mereka berselisih di dalamnya. Itu apa? Minta hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita butuhnya kita terhadap hidayah. Kenapa? Karena ada orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tingkat-tingkatan itu macam-macam. Ada orang di antara kita dapat hidayah. Dapat hidayah apa? Pengen belajar. Nemui kan? Tapi apa? Enggak jalan-jalan. Cuma pengen pro. Ya dia dapat hidayah. Gitu loh. Makanya ada orang kadang kalau dia belum melakukan apa? Nunggu hidayah. Lo nunggu hidayah gimana? Dia minta hidayah tapi nggak pernah apa? Dijemput hidayah tersebut. Nggak pernah di jalan. Makanya di sini disebutkan tingkatan-tingkatan ihdinas siratal mustaqim. Maka di situ ada apa? Ada yang ditakdirkan. Kemudian mulai diberi keinginan. Kemudian ada yang diam sudah melakukan. Ada yang sudah mulai melakukan. Tapi apa? Ada saja penghalang. Ya kan? Mau menuntut ilmu, penghalangnya Pak Singantuk. Mau menuntut ilmu, terkadang ada kesibukan dunianya. Mau menuntut ilmu, ada saja awarid, hal-hal yang menghalangi. Tapi ketika kita kok ada keinginan, kemudian kita jalanin, kemudian kita bisa istiqomah, penghalang-penghalang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini semua apa? Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak akhirnya kita bisa belajar, kita bisa memahami, akhirnya kita tahu hikmah-hikmah dari perjalanan tersebut. Akhirnya kita betul-betul apa? Betul-betul paham bahwasanya hidayah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tahu bahwasanya hidayah ini sangat penting, akhirnya kita merasa ternyata apa? Kita lebih butuh terhadap hidayah daripada apa? Makan dan minum. Oleh karenanya para ulama ketika mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum, gitu. Itu kan bahasanya mereka yang sudah apa? Sudah bisa memahami hidayah. Kalau kita belum bisa mengatakan seperti itu. Wah, buktinya kalau setoran ada makanan, setorannya suruh break dulu. Ya, apalagi kalau ada apa? Ada kurma sama kistoh itu kan. Si mandek-mandek sih udah hilang itu. Apalagi hilang semua. Itu menunjukkan apa? Kita belum sampai ke tingkatan hidayah itu lebih mulia dibandingkan apa? Dibandingkan makanan dan minuman. Gitu. Kalau seandainya itu kita sudah bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Kita lebih butuh terhadap hidayah daripada makan minum. Ada makanan, hati itu tidak terkena fitnah itu. Madamatis samawati wal ardh, itu hati itu tidak terkena fitnah makanan. Ya. Tapi kalau seandainya, ya kan, ternyata makanan itu kok masih membuat fitnah di hati kita, ya sudah. Berarti kita belum bisa apa? Belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para ulama. Apalagi seumpamanya ono apa? Itu baru kurma sama pistol. Ya. Gimana kalau seandainya ada kambing bakar? Wah, tambah terfitnah lagi. Alhamdulillah nggak ada setoran gitu kan. Kalau ada setoran, ada yang bising-bising, Ustaz mending diliburkan saja. Supaya konsentrasi. Maka itulah fitnahnya makanan di mana? Fitnahnya makanan di hati kita.
belum bisa mengalahkan apa? Belum bisa merasakan nikmatnya hidayah. Belum bisa merasakan nikmatnya taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmatnya makanan itu lebih nikmat daripada nikmatnya hidayah. Berarti apa? Hidayah kita baru sampai segitu. Belum sampai apa? Belum sampai bisa merasakan bahwasanya apa? Kita fakir. Kita butuh terhadap yang namanya hidayah, fauqa kulli darurah. Di atas apa? Di atas segala-galanya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha as-siratil ladzi nasabahu Allah li ibadihi fi hadhihi dar. Sesuai dengan tetapnya kaki seorang hamba di jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan kepadanya di perjalanan dunia ini, yakunu thubutu qadamahu ala siratil mansub bi alamatni jahannam. Seberapa kuat kita itu berada di dalam perjalanan siratal mustaqim di dunia, seberapa kuat kita akan berdiri kokoh di mana? Di atas siratal mustaqim yang nanti di akhirat. Kalau siratal mustaqim kita di dunia ini kuat, ya di situ kita juga akan kuat. Tetapi kalau di sini kena fitnah makanan saja kita jadi meleho, ya, tahu meleho, Pak? Jadi letoy, ya, jadi lemas. Ya gimana kita mau kuat gitu kan? Nanti di akhirat. Kemudian kata beliau, wa ala qadri sayrihi ala hadha sirati yakunu sayrahu ala dhalika sirat. Seberapa besar perjalanan kita di dalam perjalanan sirat ini, maka apa? Perjalanan kita nanti di akhirat di sirat tersebut ya seperti itu. Makanya inilah siratal mustaqim di dunia. Kita seberapa kuat, seberapa istiqomah, seberapa cepat untuk menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula kita nanti akan berjalan di atas siratal mustaqim yang dibentangkan di atas api neraka. Faminhum man yamurru kal barqi, ada sebagian di antara mereka yang lewat seperti kilatan petir. Wa minhum man yamurru katarfi, ada di antara mereka yang jalan itu katar, yaitu sekedip mata sudah sampai. Wa minhum man yamurru karih, ada yang seperti angin. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab, ada yang menunggangi tunggangan. Wa minhum man yas'a sa'yan, ada yang berusaha semaksimal mungkin tapi ya jatuh-jatuh. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang jalan. Wa minhum makhdusul muslim, ada yang luka-luka, makhdus. Kenapa? Disikat sama kalalip. Kenapa? Di samping kanannya itu ada anjing-anjing yang berusaha untuk apa? Untuk menjatuhkan manusia di jalan sirat tersebut. Wa minhum al mukardasu finnar, ada yang luka-luka dan terjatuh di dalam api neraka. Ini gambaran orang lewat, Pak. Gambaran apa? Gambaran orang lewat di dalam sirat. Seperti itulah perjalanan ihdinas siratal mustaqim kita. Ada orang yang begitu cepat untuk menerima kebenaran. Ada orang yang tertatih-tatih. Ada yang jalan. Ada yang sakit-sakit untuk menerima hidayah. Maka inilah hakikat dari sebuah perjalanan yang kita tempuh di dalam perjalanan ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka kata beliau, falyanduril abdu sirahu ala dalika sirati min siyarihi ala hada. Maka lihatlah perjalanan seorang hamba dari itu semua jalan yang dia telah tempuh di dalam perjalanan ini. Apakah hadwal kuddati bil kuddati atau juz'an wifaqan? Apakah kita itu sejengkal demi sejengkal mengikuti hidayah atau bagian demi bagian? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah kalian dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan? Ketika kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melewati sirat nanti cepat. Kenapa? Ya karena kita di dunia kita cepat mengikuti hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ini sebenarnya jalan yang lurus ini jalannya siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka.
atfun bayan. Ini namanya atof bayan. Atof batak bayan. Nanti kalau antum belajar atof, ya kan, atof itu selalu mengikuti maktuf. Atof itu selalu mengikuti yang diatofkan. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kemudian dibaca nasab lagi siroto. Kenapa nggak dibaca siroto? Siroto itu di situ isim atau fiil, Mas Faryono? Sirotol ladzi itu isim atau fiil? Fiil. Siroto. Ini itu wazan apa kok ono fiil siroto gitu. Hah? Jalan itu enggak ada jalan berkaitan sama waktu, enggak ada. Itu isim. Dia itu atof, mengikuti apa? Kalau isim di awal kalimat biasanya jadi apa, Pak Ujang? Kalau isim di awal kalimat biasanya jadi apa? Mubtada dibaca apa? Marfu. Tapi ini nggak dibaca marfu, gitu kan? Harusnya kan kalau seandainya mau dibaca marfu, siratul ladzina an'amta alaihim. Tapi ini dibaca siroto. Pernah mikir nggak jenengan kenapa kok dibaca siroto nggak dibaca siroto? Ini nggak pernah mikir. Apa? Oh iya, alhamdulillah belum sampai ya. Ilmu ini gurung tutup, gurung jadi wali. Karena apa? Dia itu sebagai atof bayan. Sebagai atof bayan. Mengikuti apa? Mengikuti i'rab ihdinas siratal. Karena siroto itu dibaca mansub, maka apa? Siroto yang kedua juga dibaca mansub. Sebagai atof bayan, penjelasan dari sirot itu yang dimaksud sirot itu apa? Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah pada kami pada jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus tersebut? Dijelaskan sama Allah. Siroto, makanya dibaca mansub, makanya dibaca pakai fathah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ini adalah atof bayan. Liqauli ta'ala as-siratal mustaqim. Walladzina an'amallahu alaihim humul ladzina amilu bihi. Orang-orang yang diberi nikmat atas mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dengannya. Wa humul madhkuruna fi qouli ta'ala, dan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kurang di situ rafiqanya ya. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah para anbiya, nabiyyin, yang mereka dikasih ilmu sama Allah, dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan hidayah tersebut. Was-siddiqin. Yang kedua adalah orang-orang siddiq, yang dimana orang siddiq ini adalah orang yang berilmu juga. Orang siddiq adalah orang yang berilmu. Kemudian asyuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syuhada ini penuntut ilmu atau bukan? Mana dalilnya? Jangan bilang iya enggak punya dalil. Hah? Kalau siddiq itu tingkatan di bawah Nabi, berilmu. Abu Bakar diberi gelar as-siddiq kenapa? Karena berilmu. Kalau syuhada di bawahnya as-siddiq, berilmu ya, penuntut ilmu juga enggak? Atau cuma meninggal di jalan Allah? Atau berilmu? Penuntut ilmu? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau syuhada itu penuntut ilmu? Wah, itu ben kuat itu. Termasuk bekal ini. Allah mengatakan apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau kalian mau berangkat perang, jangan perang semuanya.
ada sebagian yang mereka menuntut ilmu. Tujuannya untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang menuntut ilmu ini liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau mereka balik, mereka nuntut ilmu sama yang duduk ini. Itu dalil bahwasanya apa? Syuhada mereka juga menuntut ilmu. Mereka itu bisa berjihad kenapa? Karena tumbuh dari majelis ilmu. Mereka tumbuh dari majelis ilmu. Kemudian as-solihin, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ini juga mereka adalah orang yang apa? Orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya hidayah ini dibangun di atas ilmu. Orang kok pengen hidayah tapi nggak mau belajar, masuk bumi saja. Ya. Orang kalau pengen mendapatkan hidayah, petunjuk, maka apa? Harus kuat menuntut ilmunya. Karena ilmu itulah sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah. Kemudian kata beliau, isnadun nikmati ilallahi ta'ala wahdahu fi hidayatil ladina an'am alaihim li'annaha fadlun mahdun minallah. Fadlu mahdin minallah. Penyandaran nikmat kepada Allah, an'amallahu alaihim, di dalam hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena memang itu adalah merupakan nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih mereka jadi nabi, Allah yang memilih mereka jadi siddiq, Allah yang memilih mereka jadi syuhada, Allah yang memilih mereka jadi orang-orang soleh. Itu betul-betul fadlu mahd. Hanya betul-betul murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita wa indama taqra'u ayyuhal musalli aw tasma' qaulahu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim, ketika kita mendengar jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, makanya kita harus apa? Yang bagi laka antas tashiro iddata ma'ani. Kita itu harus merasakan beberapa makna di dalam dari kita. Bahwasanya apa? Yang pertama, annal hidayata mahdu fadlin minallah. Hidayah itu ternyata mahal. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Li'anna ni'matal hidayah usnidat ilaihi jalla jalalu. Karena hidayah itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. An'amta alaihim fatahmadullaha 'alal hidayah wa tas'alu ziyadah wa thabat, sehingga kita memuji atas hidayah yang telah kita dapatkan dan kita minta tambahan dan minta ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah tersebut. Itu yang kita apa? Yang kita rasakan ketika kita membaca apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, hidayah itu mahal. Hidayah itu datang dari Engkau ya Allah. Betul-betul murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, mengharap, di situ ada roja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastaduni ahdikum. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang itu adalah merupakan hadis qudsi, Allah mengatakan apa? Wahai ibadi, kullukum dhalun, kalian semua itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sesat. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sesat. Illa man hadaitu, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang mereka aku berikan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum, maka apa? Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan hidayah kepada kita semua yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ad-Duha ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa wajadaka dhallan apa? Fahada. Bahkan Nabi Muhammad saja kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa wajadaka dhallan. Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dhal. Fahada. Kemudian diberi petunjuk. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu mal kitab walal iman. Makanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ketika di dalam ayatnya yang lain enggak mengetahui tentang apa? Mal kitab walal iman. Baru setelahnya apa? Walakinnallaha yahdi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu sangat butuh terhadap yang namanya hidayah ini.
Wa wajadaka la tadri mal kitab walal iman. Fa ilmuka ma lam ta fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajari yang sebelumnya kamu enggak tahu. Wa waffaqaka li ahsanil a'mal wal akhlaq, dan Allah memberikan taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik akhlak. Ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, anta tadzakkara al-madina minal muhtadin minan nabiyyin. Itu salah, itu salah apa namanya, salah cetakan. Minal muhtadin, bukan minal muhdatin, tapi taknya terlebih dahulu. Anta tadzakkara al-madina minal muhtadina minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin fataqtadi bihim. Coba kita lihat bagaimana perjalanan mereka, orang-orang yang diberi hidayah. Dari para anbiya, daripada orang-orang siddiq, daripada orang-orang syuhada, daripada orang-orang soleh. Sehingga apa? Sehingga kita taqtadi bihim, kita menjadikan mereka itu sebagai apa? Sebagai suri tauladan. Menjadikan mereka itu sebagai contoh. Wa tas'alullah an takuna fi zumratihim, dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Akan dijadikan apa? Menjadi kelompoknya mereka. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wa alhiqni bis-shalihin. Jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang saleh. Loh, itu Nabi Yusuf sudah menjadi seorang nabi saja masih minta apa? Bisa dikumpulkan sama orang-orang soleh. Lah kita nabi itu, ya. Kemudian kita jarang minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Maka ini doa kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, yang ketiga, anta tadzakkara annaka lasta wahdaka fi tariqil huda. Engkau harus ingat bahwasanya bukan kamu sendiri di jalan ini. Fala tastauhish, jangan ngerasa sendirian. Wa in tafarratta an ahli zamanika wa bani jinsika, jangan ngerasa sendirian, terasing. Meskipun engkau sendirian di zaman tersebut. Fa innahu qad marra bi hadzal tariqi qawafilun katsiratun, sudah melewati jalan ini. Siapa? Kelompok-kelompok atau sekelompok orang yang mereka sudah melewatinya, dan banyak. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin mimman istabahumullah wakhtarahum wastafahum, dari orang-orang yang Allah pilih, dari orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Dijadikan pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Fala taktartu bimukhalafatin nakibin an tariqil huda. Jangan ngerasa apa? Jangan merasa takut dengan menyelisihi perjalanan orang-orang yang apa? Orang-orang yang mereka jauh dari perjalanan siratal mustaqim ini. Fa innahum humul aqalluna qadran wa in kanul aktsarina adada. Mereka itu apa? Mereka itu enggak punya kemampuan meskipun jumlahnya banyak. Meskipun jumlahnya apa? Jumlahnya banyak. Itulah kita yang harus kita rasakan ketika apa? Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mereka engkau berikan nikmat. Yang lucu itu, kita itu kadang minta ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Habis itu kita tahu siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jalannya siapa? Nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Tapi apa? Enggak mau mengikuti perjalanan mereka. Ya. Jalannya para nabi itu madlum. Jalannya para anbiya itu selalu apa? Selalu terzalimi. Ada para nabi yang enggak terzalimi? Nabi rata-rata dizalimi semuanya. Dakwahnya dia apa? Dakwahnya ditentang. Nabi itu perjalanannya gimana? Capek. Coba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menuntut ilmu saja gimana rasanya menuntut ilmunya Rasul? Harus jalan ke atas itu, benar itu ilmu itu. Jalan kemana? Ke Gua Hiro. Gitu. Antum sama nggak naik gunung. Gitu. Perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan wahyu itu begitu luar biasa. Begitu pula apa? Mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siddiq, bagaimana perjalanan mereka? Mereka syuhada, perjalanan mereka apa? Siap berkorban.
Kita menuntut ilmu enggak, berkorban enggak. Ya, habis itu apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan bimbing kami. Mereka itu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala punya perjuangan masing-masing. Ya. Yang satu perjuangan ilmu, yang ini perjuangan ilmu, yang ini perjuangan taat, yang ini perjuangan rela berkorban. Kemudian kita yang minta jalan yang lurus tersebut, ya kita juga harus punya perjuangan itu. Kenapa? Kita mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang mereka sudah menjalani jalan tersebut, gitu. Makanya Pak, kalau bayangan kita ini kan Pak, cita-citamu jadi apa? Jadi pejuang. Kayak siapa? Kayak siapa Pak pejuang? Aku malah pejuang Indonesia orang apal. Nah, pejuang Bojonegoro, ya. Sudirman, Bojonegoro itu daerah. Bojo itu ibu negara itu Mas. Iya, Diponegoro. Bojonegoro. Diponegoro, gitu kan. Habis itu pejuang, siapa gitu. Kadang kan orang itu pengen apa? Pengen mengikuti perjalanan mereka. Sampai apa? Sampai berusaha mengikuti. Orang pengen menjadi pejuang. Akhirnya apa? Betapa banyak orang-orang yang mereka pengen jadi pejuang. Akhirnya apa? Mereka rela daftar tentara. Karena apa? Saya pengen jadi pejuang, saya ini. Mereka mengikuti perjalanan mereka. Gitu. Karena apa? Karena itulah yang mereka gambaran jadi pejuang adalah sesuatu yang mulia. Kemudian apa? Mereka ikuti perjalanan itu. Kemudian kita itu pengen mempunyai perjalanan seperti perjalanan mereka, Nabi, Siddiq, Syuhada, Sholihin. Kemudian apa? Saya harus jadi seperti mereka supaya saya dimuliakan, tapi kita turu-turu. Ini ngapusi namanya Pak. Kita doa tapi kita ngapusi diri sendiri. Kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya yang Engkau beri nikmat. Tenanan, mau jalannya yang diberi nikmat. Jalannya yang diberi nikmat ini siap berjuang loh. Jalannya yang diberi nikmat siap tolabul ilmi, jangan males-malesan. Jalannya orang yang diberi nikmat harus siap takwa, bangun malam, soleh. Gimana? Mau mundur nggak? Kalau jalannya seperti itu, ya kalau mau mundur ya. Kan seperti itu kan makna dari Al-Fatihah itu kan seperti itu ketika kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Disambung, siapa sih jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Makanya itu butuh ujian Pak. Ini sebenarnya doanya tenanan enggak gitu. Kalau doanya tenanan, ya pahami maknanya. Nih loh jalannya orang-orang yang diberi nikmat sama Allah, bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang gampang. Tapi apa? Perjalanan ilmu, perjalanan perjuangan, perjalanan untuk seseorang itu menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Inilah perjalanan itu. Baru apa? Kalau kamu ada usaha ke sana, ya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Usahanya kadang enggak. Gitu. Suruh menuntut ilmu, subhanallah, lebih banyak bolosnya daripada hadirnya. Suruh berjuang. Berjuang dengan apa? Berjuang dengan hartanya, berjuang dengan badannya, ya kan? Berjuang dengan akal pikirannya. Ini kita disuruh berjuang. Ini subhanallah suruh berjuang dengan hartanya. Ya anak tahu lah mungkin gak kaya-kaya banget gitu kan. Tapi berjuang dengan harta enggak mau. Ya wis lah berjuang dengan badannya. Itu pun kadang apa? Wah Allah subhanallah itu kan badannya kadang pelit gitu. Untuk dijadikan apa? Jadikan pejuang. Apalagi pikirannya. Kok mikir? Wah, kadang kita Pak coba. Kita mikirin perusahaan sama mikirin tim, kadang lebih capek mikirin apa? Nah, capek mikirin perusahaan. Coba kalau kita lihat Pak Rudi, mikirin perusahaan, subhanallah mumet itu. Ya Pak Rudi. Apalagi jadi HRD, wah mumet pol. Makanya isinya problem terus. Ya. Allah, isinya problem terus. Kan mikir mumet ya Allah gimana supaya ini seperti ini maslahat, madorot dan lain sebagainya. Problemnya banyak. Mikirin muhtasor, insya Allah nggak seberat itu. Gitu. Kan gitu. Mikirin muhtasor, itu insya Allah nggak seberat itu. Kenapa mikirin muhtasor? Paling segini nanti kalau nggak bisa ya sudah cukup bisa. Kan gitu kan? Berarti apa? Kita mikir, berjuang
dengan pikiran kita untuk agama sama untuk yang lainnya. Terkadang kita itu subhanallah lebih banyak mikirin yang lainnya daripada mikirin agama kita. Berarti apa? Ini jalannya syuhadanya belum apa? Belum sempurna. Itulah yang luar. Makanya ini kalau mau ditafsirkan ke dalam kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim ini, ya kita ketempeleng semuanya, gitu. Kena semuanya kita. Cuma kita itu kalau dengerin Al-Fatihah kayaknya sudah lewat lalu lalang aja, gitu. Maka ini yang dipahami tentang apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa kok disebut dengan Ummul Kitab? Karena apa? Karena subhanallah kehidupan kita itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Perjalanan hidayah. Kemudian kita minta hidayah. Siapa yang harus kita ikuti di dalam perjalanan hidayah? Bagaimana perjalanan mereka? Itulah yang harus kita apa? Yang harus kita jalani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau benci. Ghairil maghdubi alaihim, bukan berjalannya orang-orang yang engkau benci pada mereka. Siapa mereka? Ghairil maghdubi alaihim, ghairi siratil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi araful haqqa wa tarakuhu, orang yang kenal kebaikan, orang yang kenal kebenaran, kemudian apa? Ditinggalkan. Kal Yahudi wa nahwihim, seperti orang Yahudi dan semisalnya dengan mereka. Ini orang-orang Yahudi, Pak. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang salah, bukan perjalanan yang siratal mustaqim. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya al-maghdub ini Rasulullah sudah mengatakan apa? La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudrati bil qudrati. Dalam ayat yang lain, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La tattabi'anna. Ini kalau kalian sudah belajar, ya kan? Di situ ada berapa taukid? Ada lam taukid, la tattabi'anna, ada nun taukid, ya kan? Makanya kan zaman kalau setoran itu fi'il amr itu kan sungguh benar-benar. Karena apa? Karena ada nun taukid yang hidup, ya kan? If'alanna, if'alani, ya kan? If'alunna. Oh, itu artinya belajar nun taukid itu supaya tahu, supaya karena apa? Itu nun taukid itu kalau masuk kepada fi'il berarti apa? Penekanannya luar biasa. Nah, ini di depannya sudah ada lam. Latat tabi'a. Aslinya kan seperti itu. Aslinya kan ittaba'a yattabi'u. Ini apa? Ada lam. Latat tabi'anna. Ada nun taukid lagi di belakang. Kemudian kalau ada lam, ada nun, itu biasanya ada wawu mahdhuf. Wawu qasam. Takdirnya apa? Wallahi latat tabi'anna. Jadi ada 3 taukid. Anak kalau sungguh benar-benar itu cuma 2 taukid. Anak wallahi itu gimana artikannya? Demi Allah, sungguh benar-benar, gitu kan. Jadi taukidnya sampai berapa? Sampai 3 kali. Taukidnya itu apa? Latat tabi'anna, kalian benar-benar akan mengikuti. Siapa? Sunana mangkana qablakum, jalan orang-orang sebelum kalian. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, tapi kita kata Rasul apa? Benar-benar kalian akan mengikuti sunnah sebelum kalian ini. Siapa? Al-Yahudi wal Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya. Akhirnya sampai apa? Sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun, kita masuk ke lubang biawak. Ya, saking mengikuti apa? Mengikuti perjalanan mereka. Bagaimana perjalanan mereka ini? Ya itulah perjalanan mereka. Mereka itu punya ilmu, tahu al-haq. Tapi apa? Al-haq itu dibuang sama mereka. Al-haq itu dibuang sama mereka. Sebabnya karena apa? Sebabnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Mereka itu membuang dan tidak mengerjakan al-haq ini, itu seperti yang Allah katakan di dalam surat apa? Di dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang orang Yahudi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na
la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Itu sebabnya orang Yahudi itu maghdub. Sebabnya orang Yahudi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, watlu alaihim. Bacakan. Kita itu harus tahu ayat ini. Kenapa? Karena kita itu Rasulullah diperintahkan untuk membacakan kepada ayatnya. Tentang apa? Naba alladzi atainahu ayatina, tentang kabar orang-orang yang kami berikan ayat kepada mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi apa? Fan salakha minha. Mereka itu justru melepaskan ayat-ayat tersebut. Hingga akhirnya apa? Fa'at ba'ahu syaiton. Akhirnya ketika mereka melepaskan ayat, setan senang. Diikutilah sama syaiton. Akhirnya apa? Fakana minal gawin. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menyimpang. Menjadi orang yang menyimpang. Inilah orang Yahudi. Yahudi itu maghdub, gawin. Mereka adalah orang yang menyimpang. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang Yahudi ini apa? Walau syi'na, kalau kami mau, la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya mereka. Tetapi ada dua illah yang menjadikan mereka, ada dua sebab yang mereka itu menjadi maghdub. Yang pertama apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Lakinna saudaranya siapa, Mas? Saudaranya Inna. Tugasnya apa? Apa? Nah, faedahnya lakinna apa, Mas? Pas ngarang. Apa Jun faedahnya Jun? Wah, ngarang lagi. Apa soalnya ini dua orang kebanyakan ngarang nih. Baru kemarin setoran kalau nggak pernah di merojaan. Anak merojaannya dengerin antum kok. Antum sudah sampai, Pak? Oh, belum. Udah nyampe mana tuh? Sampai mana tuh? Anak. Apa Pak? Mariana. Penyerupaan. Penyerupaan itu ke anak. Kalau lakinna itu apa? Waduh, ini tenan asli. Inna anna litauqid, ka anna litasbih, lakinna lil istidrak. Kan kayak gitu. Allahu akbar antum ini. Apa push up kasihan puasa, nanti batal puasanya. Ya kan? Kan di situ disebutkan apa? Ketika contohnya itu kan, si Muhammad seperti ini, lakinnahu bakhilun, kan kayak gitu. Contohnya kan di kitab kan seperti itu. Ya kan? Allah mengatakan apa? Di ayat itu, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami jadikan orang Yahudi ini apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Walakinnahu, tapi ini orang Yahudi ini akhlada ilal ardi. Mereka itu cinta kepada dunianya itu lebih. Padahal ayat-ayatnya, ayat-ayat Taurat itu mereka itu disuruh cinta akhirat. Tapi apa? Justru mereka cinta dunia. Bukti kalau mereka itu cinta dunia sampai apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka itu jual ayat dengan ayat-ayat yang murah. Dengan apa? Dengan harta yang murah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Mereka itu jual ayat-ayat Allah, jual perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang murah. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan itu tadi. Harapan dunianya mereka banyak. Makanya jadi pembawa ilmu itu kalau cinta dunia bahaya. Orang yang kalau sudah tahu kebenaran kok dia cinta dunianya lebih-lebih bahkan mau sampai menjual ayat, inilah Yahudi.
Hakikatnya Yahudi ya seperti ini. Kenapa? Gak ditolong sama Allah. Kenapa maghdub? Karena mereka itu liyashtaru bihi tsamanan qalila. Cinta dunianya itu lebih. Padahal mereka tahu kehidupan mereka itu bukan kehidupan dunia. Antum tanya aja sama orang Yahudi ke Israel sana. Mereka itu kalau subhanallah, kalau baca Taurat, isinya apa? Isinya akhirat semuanya. Tapi kehidupan mereka, makanya orang yang paling cita-cita Yahudi itu kan menguasai dunia kan? Itulah keinginan mereka. Kenapa? Cintanya mereka itu terhadap dunia lebih. Sehingga apa? Antara ilmu sama amal daplek. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itulah Yahudi. Ketika Allah mengisyaratkan Yahudi seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang orang yang seperti ini. Nanti seperti apa? Seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Kalau kamu bawa anjing, mbok gendong melet. Anjing itu kan melet kan? Coba tuh gendong anjing. Kan melet dia. Atau lihat orang-orang kalau anjing itu digendong, melet terus. Gitu kan? Jangan praktek, nanti kira kalau saya yang praktek kan susah gitu. Dia melet-melet terus. Kita taruh di bawah. Melet juga. Kenapa? Itu menunjukkan kelaparan. Anjing melet itu menunjukkan apa? Menunjukkan lapar. Kurang terus, melet terus. Ya seperti itulah keadaan orang Yahudi. Dikasih dunia, dikasih kemudahan sama Allah, dikasih ini, dia kurang terus. Sampai hingga akhirnya apa? Yahudi itu apa? Yahudi itu jual agama mereka. Itulah akhirnya. Makanya Allah mengatakan apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Mengikuti apa? Mereka itu cintanya kepada bumi, akhlada ilal ardi itu luar biasa. Mereka itu begitu cintanya kepada dunia itu. Itu yang menjadikan ilmu mereka nggak diamalkan. Kenapa? Kalau mereka mau mengamalkan ilmu, jadi zuhud, jadi alul ibadah. Nah, inilah jangan sampai kita itu sudah minta siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Nabi, punya ilmu. Tapi bagaimana kehidupan mereka? Hidupnya mereka berjuang. Hidupnya mereka susah. Hidupnya mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai naruh apa? Naruh batu di perutnya. Itu perbedaan yang begitu luar biasa. Semua itu bukan di kertas ikhwan, semua itu di dalam perjalanan. Makanya kalau kita membicarakan siratal ladzina an'amta alaihim atau membicarakan siratal mustaqim itu bukan membicarakan di atas kertas. Tapi yang kita bicarakan kehidupan perjalanan. Al-Fatihah itu membicarakan tentang perjalanan hidupnya para anbiya, membicarakan perjalanan mereka orang-orang siddiq, membicarakan mereka orang-orang syuhada, orang solihin. Di satu sisi membicarakan mereka perjalanan orang-orang Yahudi. Nah kita ini yang lagi berjalan, kita mau ikut mana? Mau mengikuti perjalanan mereka, kita akan dapat siratal mustaqim. Atau naudzubillah, kita mengikuti perjalanan ini orang-orang yang mereka maghdub. Makanya saya Ahlussunnah wal Jamaah, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah dan lihat di depan KTP, meskipun seumpamanya agamanya nggak ditulis agama Islam, ditulis agama Ahlussunnah wal Jamaah Salafi sejagat raya seumpamanya. Itu apa? Itu nggak akan pernah ada manfaatnya. Karena apa? Hakikat manfaat siratal mustaqim itu di mana? Di dalam perjalanan, di dalam praktek, di dalam kehidupan. Itu hakikat siratal mustaqim itu di situ. Bagaimana kita kuat menjalani perjalanan itu. Kalau kita cuma, ya Masya Allah, cuma kita itu, makanya sekarang itu kan, kalau cuma besar-besaran label, kita itu kan cuma besar-besaran label, toh akhirnya sekarang ngaku saya paling salafi, saya paling ahlussunnah, saya paling ini. Anak tidak butuh label itu, tidak apa-apa, orang ngaku semuanya. Yang kita butuhkan apa? Kamu ngaku salafi, punya perjalanan enggak? Seperti perjalanan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Atau perjalanan kalian mengisi perjalanan mereka. Makanya ketika orang Yahudi sama orang Nasrani itu rebutan label, dibantah sama Allah. Percaya nggak kalau orang Yahudi sama orang Nasrani itu rebutan label? Oh ini kurang moconi, kurang jauh. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, orang Yahudi mengatakan apa? Ini Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani mengatakan apa? Ini Ibrahim Nasrani. Apa kata Allah?
dibantah sama Allah. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Oke, itu selesai. Bantahan label kan? Sudah selesai dari Allah. Tapi yang Allah bicarakan setelahnya apa? Perjalanan. Apa kata Allah? Inna aulan nas bi Ibrahim. Orang yang paling berhak untuk melabeli dirinya pengikut Nabi Ibrahim siapa? Lalladzina tabauh. Orang yang mengikutinya, perjalanannya, sunnahnya. Jadi kalau cuma ngaku punya label ini, punya label itu, wis gak perlu jauh-jauh. Ngapain gitu? Masalahnya kita ini buat produk, harus di brand, personal branding, gitu. Ngapain gitu? Tapi yang menjadi sebuah pembuktian seperti yang Allah katakan, Inna aulan nas bi Ibrahima lalladzina tabauh. Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim itu yang paling berhak untuk mendapatkan label. Orang yang paling berhak mendapatkan Ahlussunnah wal Jamaah ya yang paling mengikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Meskipun seorang ngaku seperti ini, ngaku seperti itu, ngaku ini, percuma ngaku ini. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan yang paling berhak untuk melabeli dirinya seperti itu kalau punya perjalanan yang sama. Kalau punya perjalanan yang sama. Ini penyakitnya Yahudi yang pertama. Penyakitnya Yahudi apa? Akhlada ilal ardi. Cinta sama dunianya begitu luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Wattaba'a hawa. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Punya ilmu, tapi apa? Ilmunya gak pernah menahan hawa nafsunya. Kenapa? Karena ilmunya gak nafik. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Ketika ilmunya itu tidak bermanfaat, tidak menjadikan ilmu itu penerang, tidak menjadikan ilmunya itu rem, tidak menjadikan ilmunya itu sebagai apa? Sebagai koridor, hudud, batasan di dalam perjalanannya. Makanya Allah mengatakan, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Permisalannya mereka orang Yahudi ini apa? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatruku yalhad. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Itulah permisalan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yahud, al-maghdub, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu ketika membaca ayat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, coba di dalam Al-Qur'an sampai begitu banyak Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzi wala takunu kalladzi. Itu banyak Allah menceritakan. Supaya apa? Jangan kalian seperti itu loh. Jangan kalian seperti itu loh. Itu artinya apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti mereka. Siapa mereka? Yahudi, berpecah setelah datang kepada mereka dalil. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti mereka, Yahudi. Kenapa mereka lupa sama Allah sehingga Allah lupakan mereka? Ini kan wala takunu kan banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang dibuat contoh sama Allah Subhanahu wa taala itu Yahudi, Nasoro. Makanya sebenarnya kita itu cuma ngikut kok, Pak. Kita itu di dalam perjalanan kita itu digambarkan sama Allah. Cerita tentang Yahudi sama Nasoro itu di dalam Al-Quran banyak yang diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala perjalanan mereka. Para anbiya, para syuhada, para orang-orang soleh itu diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan apa? Perjalanannya. Nah, sekarang kita lagi berjalan. Kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Kita minta jalan ini. Tapi apa? Tapi di dalam perjalanan kok kita mengikuti jalannya orang Yahudi sama Nasara. Dikasih nikmat ini? Ya enggak. Kita itu sekarang itu berada apa? Berada di dua pilihan itu. Oh ini perjalanan Yahudi, ini perjalanan Anbiya. Oh ini perjalanan Nasara, ini perjalanan Anbiya. Orang-orang soleh. Sehingga kita, oh saya akan meniti jalan ini. Bukan jalannya ini. Ya. Dan itu semua butuh apa? Butuh hidayah, butuh pertolongan Allah. Butuh tadi, iya karena butuh iya karena sa'in. Realisasinya di mana? Ya di sini juga. Di dalam apa? Di dalam perjalanan ini. Kemudian itu al-maghdub. Belum lagi apa? Ad-dhalin. Oh, jalannya orang-orang yang tersesat. Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dhalal. Mereka ini meninggalkan kebenaran di atas kebodohan, kesesatan.
nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, pengen ibadah terus. Itu orang-orang Nasrani. Kan Nasara wa nahwihim. Seperti orang-orang Nasara dan semisal dengan mereka. Ini yang kita berusaha untuk berlindung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Makanya orang-orang Nasara itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kalau mempermisalkan orang pintar tapi nggak beramal di dalam Al-Quran itu dimisalkan seperti apa? Anjing kan seperti itu. Kenapa? Karena anjing itu pintar. Iya apa enggak? Hewan anjing itu gampang diajari. Gampang diajari. Makanya dipermisalkan sama Allah itu permisalan orang pintar nggak beramal itu dipermisalkan dengan anjing. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang yang bodoh, itu selalu dipermisalkan dengan apa? Dengan keledai. Kenapa? Keledai ini bodoh, Pak. Dengan keledai bodoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu suaranya keledai. Kenapa, Pak? Hah? Bukan. Emang apa kaitannya? Coba, apa kaitannya suara dengan bodoh? Hah? Kenapa? Karena biasanya yang sering teriak-teriak itu orang bodoh. Ya kan? Kalau orang pintar dia bisa menempatkan kapan dia harus ngomong dan kapan dia harus diam. Tapi kalau orang bodoh ngomong terus, suaranya kedengaran terus, teriak-teriak terus. Makanya Allah mengatakan apa? Innang angkarul aswati la sautul hamir. Ini suaranya hamir, ini suaranya keledai, ini enggak ada manfaatnya. Cuma ngebek-ngebek apa? Ngebek-ngebek telinga. Makanya Allah itu kalau mempermisalkan subhanallah di dalam Al-Qur'an, watilkal amsal nadribuha itu ketika Allah mempermisalkan itu apa? Wa ma yaqiluha illal alimun. Kita harus apa? Harus memahami permisalan Allah itu. Kenapa? Allah kalau mau memisalkan sesuatu berarti itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Betapa banyak permisalan yang Allah permisalkan di dalam Al-Qur'an. Dan orang yang bisa memahami permisalan Allah, kata Allah apa? Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak bisa memahaminya kecuali mereka orang-orang yang alim. Makanya kita ada permisalan. Wah, kita harus cari tahu ini permisalan apa sih? Gitu. Sehingga Allah sampai mempermisalkan itu harus kita pahami. Kemudian kata beliau walamma amaranallahu subhanahu wa ta'ala an nas'alahu fi kulli salatin ayyahdiyana siratal mustaqima. Tatkala Allah Subhanahu wa taala senantiasa ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita meminta kepada Allah di setiap waktu agar Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kana dzalika mimma yubayyinu annal abda yakhafu alaihi an yanharifa ila hadaini tariqain. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya seorang hamba harus takut berpaling kepada jalan yang dua jalan ini. Wairil maghdub dan jalannya apa? Dhalin. Karena apa? Dua jalan ini juga mereka itu apa? Mereka itu ada usaha, Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu juga pengennya itu kita mengikuti sunnah mereka. Makanya mereka itu enggak ridho. Dibikinlah acara-acara yang apa? Yang seakan-akan itu adalah merupakan acara kaum muslimin, tapi apa? Menyerupai mereka. Menyerupai mereka. Kenapa? Oh, mereka pengen diikuti kok. Mereka itu nggak ridho kalau kita itu nggak ikut mereka. Kenapa? Karena mereka tahu di sini ada perjalanan mereka dan ada siratal mustaqim ini. Makanya Allah mengatakan apa bahasanya? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai mengikuti cara agama mereka. Itu kan millah. Millah itu kan cara beragama. Itu mereka nggak ridho, makanya ada namanya kayak gini, mengikuti kayak gini, ngikuti. Banyak sekali kita mengikuti mereka. Ya kan? Ulang tahun mengikuti mereka. Ya. Habis itu tuh hanya di ulang tahun ini, yo cuma melo ulang tahunan bisa. Habis itu kita merayakan ini, melo merayakan. Habis itu, subhanallah.
Ini cara-cara mereka untuk apa? Untuk menjatuhkan kita supaya apa? Supaya menjadi orang yang maghdub juga dan menjadi orang yang dolim juga. Ya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau orang Yahudi, bagaimana mereka meracuni kaum muslimin itu? Orang Yahudi meracuni kaum muslimin. Coba antum kalau perhatikan, orang Yahudi itu meracuni kaum muslimin lewat mana? Lewat harta. Karena memang keahliannya mereka di situ. Kalian jadi seorang muslim harus kaya. Makanya yang atur bank ribawi siapa? Ya Yahudi. Kan seperti itu. Karena disitulah mereka itu punya keahliannya. Urusan mereka orang-orang Yahudi itu otaknya mana? Otaknya dunia. Mereka itu cinta terhadap dunia. Nah kaum muslimin gimana supaya terjatuh? Sama seperti jatuh kepada kayak mereka. Ada ribawi, ada apa dan sebagainya. Oh itu produknya Yahudi. Tetapi ketika orang Nasoro pengen menjatuhkan kaum muslimin, lewat mana? Lewat perayaan. Iya apa enggak? Kalau perayaan kita ngikutin siapa? Ngikutin Nasoro. Tetapi giliran urusan dunia, otaknya siapa? Otaknya Yahudi. Coba Pak, itu sampean harus perhatikan. Sampean itu kita ini harus apa? Harus peka, melek gitu loh. Oh ini gayanya Yahudi, oh ini gayanya Nasoro, ini gayanya. Karena apa? Karena mereka tadi walan tardu angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu nggak akan pernah itu sampai betul-betul itu kita itu mengikuti mereka. Yang Yahudi dengan gayanya, Yahudi dengan dunianya, dengan gaya ekonominya mereka dan lain sebagainya. Gimana kaum muslimin itu mengikuti mereka? Yang Nasoro karena kebanyakan perayaan dan ibadah. Bagaimana kaum muslimin ini apa? Akeh perayaan dan ibadah yang macam-macam. Dan itulah yang mereka apa? Yang mereka berusaha apa? Kaum muslimin juga ngikut-ngikut agar ngikut mereka. Dan itulah bahayanya sirat gitu. Itulah bahayanya perjalanan kalau kita nggak cerdas. Akhirnya apa? Akhirnya kita gampang terjatuh di dalam hal-hal tersebut. Makanya kata beliau wa kana salafu yarawna, para salaf dahulu melihat anna man inharafa minal ulama'i anis siratal mustaqim fa fihi shibahun minal yahud. Kalau ulamanya yang berpaling dari siratal mustaqim maka menyerupai orang Yahudi. Wa man inharafa minal ibadi, barang siapa yang berpaling dari seorang hamba yang rajin ibadah fa fihi shibhun minan nasara, maka ini seperti menyerupai orang-orang Nasara. Fa idza ufiya min maradir riya iyyaka na'budu wa min maradil kibriya wal ujubu iyyaka nasta'in. Kalau obatnya penyakit riya iyyaka na'budu dan obatnya penyakit kibriya itu iyyaka nasta'in, maka apa? Wa min maradid dhalali wal jahli, obatnya penyakit kesesatan dan kebodohan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ufiya min amrodi wa asqami, akhirnya orang itu sembuh dari penyakitnya. Wa rafala fi atwabil afiyah wa tammat alaihin ni'matu wa kana minal mun'im alaihim ghairil maghdubi alaihim wa hum ahlu fasadil qasdi alladhi araful haqqa wa adalu fihi. Akhirnya orang apa? Sembuh dari penyakitnya. Kemudian seseorang itu mendapatkan ganjaran pahala dan semakin nikmat yang dia dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang mereka benci, bukan jalannya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ahlu fasadil qasdi. Mereka itu adalah orang yang konsepnya itu rusak. Makanya Pak, kalau jenengan tahu Pak, kerusakan agama itu cuma kembali kepada dua. Dan ini yang saya katakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Fasaduddin itu kembali kepada dua. Ini dapat ilmunya banyak ini. Pertama, fasadul qasdi. Yang kedua, fasadul tasawwur. Semua kerusakan agama balik kepada ini. Kerusakan agama semua balik kepada dua ini. Kalau nggak dia fasadul qasdi, fasadul tasawwur. Rusak, konsep tujuannya rusak. Tujuannya rusak.
Fasadul tasawur. Fasadul qasdi akhirnya jadi apa? Jadi apa, Pak? Saya tahu. Jadinya apa itu? Kalau fasadul qasdi jadi apa? Jadi syahwat. Nih, fasadul qasdi itu jadi syahwat. Kalau fasadul tasawur, tasawur itu gambaran, ilmunya yang rusak. Ini jadi apa? Jadi syubhat. Fitnah itu ada berapa? Ada dua. Fitnah apa? Fitnah syahwat sama fitnah. Ini yang disebut dengan fitnah. Semua dua-duanya ada sama siapa? Ini Yahudi, ini Nasoro. Paham? Ini kenapa Nasoro itu sesat? Karena tasawurnya lemah. Karena ilmunya lemah. Akhirnya apa? Dia kena banyak syubhat. Kenapa orang Yahudi itu rusak? Karena apa? Konsepnya, tujuannya rusak. Akhirnya apa? Dia itu syahwat. Syahwatnya terus-terusan. Makanya ahlu syahwat ya Yahudi. Ini semua kerusakan agama yang selama ini kita pelajari, hati-hati dari fitnah syahwat, hati-hati dari fitnah syubhat. Kita itu cuma mikirnya syahwat itu cuma apa? Zina, ya kan? Syahwat itu apa? Syahwat itu lebih ke semuanya. Yang rusak itu intinya. Makanya kalau syahwatnya rusak, yang harus dibenerin ini. Untuk membenarkan ini, bagaimana caranya? Obatnya? Ya? Islahul qulub. Hatinya dibenerin. Kenapa? Karena yang rusak ini. Konsepnya yang rusak. Hatinya yang rusak, tujuannya yang rusak. Makanya obatnya itu apa? Islahul qulub. Kalau tasawur rusak, obatnya apa? Ta'allum, belajar. Nah kita itu kalau kita tahu seperti ini, terkadang kita itu kita melihat ada orang yang mereka ini tersesat. Dia itu masuk ke kelompok apa? Ke kelompok yang tersesat. Terkadang kita itu salah diagnosa. Salah diagnosa. Kita kira dia kena syubhat. Siapa bilang dia kena syubhat? Dia itu nggak kena syubhat. Dia itu kena apa? Rusak hatinya. Kenapa? Coba antum kasih fulus dia, pindah dia dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ya, terkadang ada orang mereka itu masuk ke dalam ahlul bidah bukan untuk apa? Bukan karena mereka kena syubhat, tapi karena apa? Karena perutnya kosong. Ketika dia dikasih makan, maka apa? Maka dia pindah. Karena apa? Konsepnya rusak. Yang harus dibeneri orang yang seperti ini itu apa? Hatinya dibenerin. Hatinya bukan apa? Bukan dibantah. Kita itu kadang kalau melihat ada orang yang berselisih dengan kita, oh ini syubhat, harus di apa? Harus dibener, harus dibantah dan sebagainya. Akhirnya kita bantah-bantahan, yang nggak akan pernah selesai. Tapi apa? Ketika ada orang yang dia menyimpang, kita lihat dulu, ini sebenarnya dia itu terkena syubhat atau hatinya yang rusak. Kalau hatinya yang rusak, konsepnya yang rusak, maka apa? Dikasih pengertian tentang ma'rifatullah, hatinya dibenerin tujuannya apa, nanti dia akan balik sendiri. Nah, inilah hakikat penyakitnya itu semuanya di sini, obatnya itu, dampaknya itu ini. Ini ada di mana? Ada di ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah tapi mengajarkan satu kitab full ini. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang Al-Fatihah itu besar sekali. Makanya kata beliau waddallin hum ahlu fasadil ilmi alladzina jahilul haqqa wa lam ya'rifuhu. Sedangkan dolin itu mereka fasad ilmunya, fasad tasawurnya.
sehingga mereka bodoh kebenaran dan dia tidak mengenali kebenaran tersebut. Maka wa qaulul musalli amin maknaha Allahumma stajib. Kalimat yang dibaca oleh makmum amin itu adalah merupakan doa Allahumma istajib, dan itu bukan termasuk wa hiya laysat min suratil Fatihah, dan dia bukan termasuk di antara surat Al-Fatihah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita break terlebih dahulu. Jam 11 kita mulai lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.